Ya, apa yang keluar dari seseorang itu yang menajiskannya. Tuhan Yesus berkata, bukan yang dari dalam, bukan yang dari luar, tapi yang dari dalam. Ayat 21. Nah, tunggu dulu. Sebab dari dalam, dari mananya orang? Hati orang. Saya tanya lagi yang Alkitab, dari mananya orang? Hati orang. Lanjutkan, timbul apa? Satu, pikiran jahat. Dua, percabulan. Tiga, pencurian. Pembunuhan yang keempat. Ayat 22. Perzinahan yang kelima. Keserakan keenam. Kejahatan ketujuh. Kelicikan kedelapan. Hawa nafsu keberapa tadi? 9. Terus iri hati 10. Hujat 11. Kesombongan 12. Kebebalan 13. Nah, inilah daftar yang paling umum yang ada dalam hati manusia. Siapa pernah lihat anak umur 4 tahun, anak umur 5 tahun sudah bisa tipu? Pernah lihat tidak? Siapa ajar mereka? Jawabannya, inilah ayatnya. Sebab dari dalam hati orang sudah ada 13 hal ini. Saya seringkali sedih menyadari ayat ini. Mengapa dari hati manusia sudah ada ini? Begitu kita lahir, barang ini langsung ikut. Yang luar biasa kurang ajarnya, untuk pintar, hidur sekolah, bayar mahal. Tapi mengapa untuk barang-barang ini kita nggak perlu sekolah? Betul tidak? Kita nggak perlu sekolah untuk berbuat jahat. Itu ada dari dalam hati. Ayat 23. Yang lain silakan baca. Semua hal-hal jahat ya timbul dari dalam dan menajiskan orang. Semua hal-hal jahat ini dari mana keluarnya? Dari dalam hati orang. Itu yang menajiskan kita. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah, kalau kita sudah tahu pada dasarnya sifat manusia 13 ini, maka kalau dia muncul, kita harus apakan? Ayo, kalau dia muncul, salah satu aja muncul, kita harus apakan? Tolak, lawan. Betul. Kita lihat Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Sekarang kita di hadapan pada dua pilihan. Galatia 5 ayat 16. Oh bukan, itu Efesus. Galatia sebelum Efesus. Maksudku ya, ayo bareng-bareng dah. 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Satu persatu kita lihat. Tadi kita sudah setuju kalau di hati kita ada berapa suara tadi? 2. Satu, pertama suara yang baik yang mengingatkan kita, awas, jangan, mengapa kamu begitu. Tapi yang kedua, suara yang bagaimana bunyinya? Mendorong kita untuk berbaca, buat saja, lakukan saja. Tidak ada tahu, toh temanmu juga berbuat begitu. Nah, di ayat 16 Galatia 5 diterangkan, maksudku hiduplah di bawah pimpinan siapa? Roh Kudus. Maka kamu tidak akan apa? Ayo baca lagi ayat 16. Kamu tidak akan apa? Menuruti keinginan daging. Nah, keinginan daging tadi ada 13 itu. Jadi hari ini saudara dan saya memberi otoritas kepemimpinan kepada siapa dalam hidup ini?
Dia akan memimpin kita. Ada yang pernah ke Vanimo, ke PNC dari Jayapura? 1. Siapa lagi? 2, 3. Nah, saya mau cerita. Pertama kali saya lewat Vanimo, mau ke Pos Moresby, saya ajak seorang pengusaha dari Makassar. Begitu keluar dari pintu Indonesia, masuk ke pintu PNG, gedungnya, jalannya langsung beda. Berbeda. Jembatannya juga, cara mereka buat jembatan juga beda. Nah, teman ini tanya, kenapa bisa beda? Waktu itu di beberapa bangunan di wilayah Indonesia, rumputnya, cat temboknya, kotornya kelihatan, dan banyak bangunan imigrasi itu yang kosong. Tapi begitu masuk ke Vanimo, perbatasan itu cuma ada 1 gedung, bukan gedung dinding. Tapi kenapa beda, bisa rapi? Begitu kami naik mobil, terus melewati beberapa jembatan, jembatannya beda dengan jembatan yang Indonesia. Teman ini heran. Nah, saya bilang, nggak usah heran. Inilah contoh hidup kita. Ini sama-sama di Papua, sama-sama orang hitam, orang keriting, yang wilayah Indonesia dan wilayah PNG. Kenapa beda? Jawabannya tergantung siapa yang memerintah. Ngerti maksudnya? Ada yang pernah lewat perbatasan Entekong dari wilayah Indonesia Kalimantan Barat menuju ke Malaysia? Itu pun bisa naik mobil. Ada yang lewat sana? Oke, saya berkali-kali. Oh, ada juga. Tahun berapa pernah ke Entekong, Pak? 2002. Saya berkali-kali lewat sana. Saya terakhir lewat sana bulan Mei yang lalu. Waktu itu saya ngajak 8 orang yang belum pernah ke Malaysia. Mereka heran. Baru, bukan ratusan meter, hanya jarak berapa meter saja. Itu garis pembatas jalan, garis antara tanah dengan jalan raya, rumputnya dibuat rapi, pohon-pohonnya. 8 orang ini heran. Kita masih di tanah yang sama, Kalimantan. Kenapa ini bisa beda? Yang wilayah Malaysia bisa begitu bersih, bisa begitu rapi. Terus dia nengok lagi ke wilayah Indonesia. Dia lihat lagi. Salah satu tanya, ini tanahnya sama enggak? Ya sama. Yang batasi cuma batas negara ini saja. Jawabannya, kenapa bisa beda? Ayo, siapa bisa jawab? Kenapa bisa beda wilayah Indonesia dengan Malaysia? Padahal cuma jarak berapa meter, berapa langkah saja. Ayo jawab cepat. Nah, tergantung siapa yang memerintah. Galatia 5 ayat 16 ada 2 pemerintah. 1 pemerintahan Roh Kudus, 1 pemerintahan hawa nafsu daging. Hati kita serahkan kepada pemerintah yang mana, disitulah kita akan jadi. Sederhana sekali mengerti kebenaran ini. Tiap hari mari kita melatih. Kalau saudara tahu dalam hati kita yang jahat yang memerintah, maka saya sering pakai istilah, buatlah kudeta hari ini. Siapa yang kita kudeta? Iblis, suara hawa nafsu itu yang sudah sekian tahun memerintah hidup kita. Ayat 17. Masih Galatia 5. Silakan dibaca salah seorang. Nah, ini prinsip dasar. 2 pribadi ini, 2 pemerintahan ini selalu berlawanan. Mereka 2 tidak pernah sejalan, tidak pernah. Saya ulangi lagi. Galatia 5 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Nah, hafalkan ini. Sambil tadi Amsal 4:23.